berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah berkumpul di sini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu mudah dapat berkenan untuk kami semua ya Tuhan, dan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Semoga di pagi hari ini kita diberikan berkat oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Biar aku bacain. Yohanes 13 ayat 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oke, di sini aku punya tema, yaitu muda bukan alasan, tetapi kesempatan. Di ayat 13 ini, Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Seperti yang kita tahu ya, Tuhan Yesus itu kan juru selamat kita. Tuhan Yesus juga yang Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai dosa. Jadi kita tahu kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa yang besar di dunia ini. Harusnya Tuhan Yesus itu kan cuman nyuruh-nyuruh doang gak sih? Tapi Tuhan Yesus itu justru melayani. Tuhan Yesus itu justru merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya. Bisa kita lihat pada waktu perjamuan bersama murid-muridnya, Tuhan mengambil air dan anduk, kemudian berlutut membasuh kaki muridnya. Bisa kita baca di Matius 20 ayat 28. Di sini dijelaskan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai juru selamat, memiliki kuasa yang besar, tapi dia bukan untuk dihormati. Tuhan Yesus nggak gila hormat, tetapi Tuhan Yesus di sini untuk melayani dan untuk menyatakan kepada kita gimana sih caranya menjadi pengikut Tuhan. Kita coba bayangin kita sebagai Gen Z. Kita sebagai Gen Z kalau misalkan ada di zaman Tuhan Yesus, kayaknya kita nggak bakal kuat deh, karena kan pada zaman dulu itu banyak banget perbudakan. Terus apalagi untuk mengikut Tuhan Yesus itu susah banget, karena orang-orang itu banyak yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dijelaskan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini bisa kita lihat ya, bisa menjadi panutan juga buat Gen Z di ayat Filipi 2 ayat 3 sampai 4 ini, karena kan kita Gen Z itu rata-rata gengsian ya. Gen Z itu juga kita itu pengennya dilihat oke sama orang-orang. Tapi di sini dijelasin tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita harus fokus kepada kerendahan hati dan kepedulian kita terhadap sesama, dan kita harus fokus pada melayani Tuhan. Jadi nggak perlu tuh yang namanya malu, nggak perlu tuh yang namanya gengsi-gengsi. Kita harus siap untuk merendahkan diri kita untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri itu mencontohkan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal dihormati, tetapi soal berkorban dan melayani. Kemudian di ayat ke-14, itu di kalimat yang terakhir. Di kalimat yang terakhir itu ada kata-kata kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Membasuh kakimu ini bisa kita artikan dengan kita itu harus saling melayani satu dengan yang lain. Kita juga harus, itu adalah contoh memberikan kasih kepada satu sama yang lain, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Jadi untuk mengikut Tuhan Yesus kita harus mencontoh perilaku Tuhan Yesus seperti melayani sesama. Bisa kita aplikasikan juga di kehidupan kita, mungkin di gereja ya. Kita kan yang masih Gen Z ini biasanya kayak ngerasa kayak
kalau misalkan mau disuruh untuk jadi pelayan di hari Minggu, biasanya tuh kita kayak nggak mau aku belum pantas, nggak mau biar yang dewasa aja, biar yang udah tua aja, misalkan kayak gitu kan. Kita tuh biasanya jadi memberikan tanggung jawab itu kepada orang yang bisa, padahal sebenarnya kita juga bisa. Kita tuh cuman harus belajar dan mencoba aja, karena padahal masa muda ini itu adalah hadiah buat kita. Masa muda ini itu adalah kesempatan terbaik untuk kita melayani Tuhan. Kenapa aku bilang kesempatan terbaik? Karena masa muda ini kita itu masih punya banyak tenaga. Kita diberikan banyak tenaga, apalagi kita yang muda-muda ini biasanya itu punya banyak banget ide baru. Kita punya banyak banget inovasi baru. Terus kita juga lebih cepat nih belajar sama hal baru. Tapi semuanya itu harus dimulai dari niat dan hati kita sendiri. Mau nggak kita melayani Tuhan? Mau nggak kita berkorban untuk menjadi pengikut Tuhan? Karena emang jadi pengikut Tuhan itu nggak gampang. Semuanya itu perlu pengorbanan. Kita harus mengorbankan semua keinginan duniawi kita. Kita harus mengorbankan semua yang kita punya saat ini untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tapi karena kita tahu itu semua gak gampang, kita sebagai manusia juga harus lebih giat dan lebih berani untuk melayani dan saling menolong sesama. Karena sekarang ini untuk mengikut Tuhan itu gak selalunya harus membasuh kaki seperti pada zaman dulu. Kita tuh punya banyak banget hal yang bisa kita lakuin di setiap harinya, di setiap hari, di setiap tempat, di setiap waktu. Contohnya mulai dari contoh-contoh kecil aja. Misalkan kita ini nggak boleh malu untuk beribadah. Maksudnya nggak boleh malu untuk beribadah itu apa? Maksudnya itu kalau misalkan kita mau makan, biasanya kita mau makan di tempat umum. Kita mau makan di tempat umum tapi kita malu untuk melipat tangan, menundukkan kepala, dan memejamkan mata dan berdoa kepada Tuhan. Biasanya kita langsung makan aja. Kita nggak ingat tuh yang namanya berdoa, karena yang lain tuh beda. Kita kan minoritas ya, di lingkungan kita ini, kita sebagai minoritas, kita pasti ada masanya dimana kita malu untuk nggak mau udah berdoanya dalam hati aja, nggak usah lipat tangan, nggak usah berdoa. Sebenarnya malu itu nggak perlu, karena justru kita itu harus menunjukkan kalau ini loh kita orang Kristen, ini loh kita orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus menunjukkan itu semua, karena menjadi pengikut Yesus itu bukan sesuatu yang harus dirasa malu. Justru itu harus menjadi suatu kebanggaan untuk diri kita sendiri. Biasanya yang malu-malu itu sih emang biasanya yang muda-muda, yang Gen Z ini. Ya justru harusnya kita yang muda-muda ini harusnya mencontohkan nih kepada orang muda yang lain, kepada orang-orang lain, kalau jadi Kristen itu bukan sesuatu yang harus dipermalukan gitu loh. Jadi walaupun kita minoritas, kita harus bisa menjadi garam dan terang untuk orang lain. Kita juga harus bisa yang namanya mencontohkan gimana sih orang Kristen itu, kayak gimana sih kepribadiannya, gimana sih hidupnya orang Kristen itu. Jadi di sini gak selalunya itu melayani Tuhan dengan membasuh kaki ya. Di sini bisa juga kalian gak malu untuk beribadah di depan aja, itu udah bagus banget. Setelah itu boleh kita lihat dari perlakuan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan melayani murid-muridnya. Itu sama aja Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Kita rendah hatinya mungkin gak selalunya harus membasuh kaki teman kita, itu gak selalunya harus begitu ya. Rendah hati itu bisa juga kita lakukan dengan kalau misalkan ada orang yang bersalah kepada kita meluaskan hati kita untuk memberikan maaf kepada dia. Atau mungkin kita yang punya masalah, atau mungkin kita yang punya salah sama orang lain, kita justru yang harus merendahkan diri kita untuk minta maaf kepada orang lain. Itu kan sama aja kita udah memberikan kasih, kita udah menunjukkan kasih kepada orang lain. Kemudian kita juga nggak boleh egois. Egois itu banyak macamnya ya. Misalkan contohnya kalau misalkan di sekolah nih, kalau di sekolah itu misalkan ada kerja kelompok itu biasanya kan ada anggotanya ya. Mungkin egoisnya itu salah satunya kayak gini. Egoisnya itu
oh aku mau ngerjain yang simple-simple aja, yang susah-susah biar yang udah biasa aja yang ngerjain. Itu sama aja bentuk egois. Padahal ini tuh kelompok, kita itu harus sama-sama kerja. Terus habis itu misalkan, atau mungkin kebalikannya, mungkin yang bisa ini justru dia mau yang paling kelihatan, dia mengerjakan semuanya, dia nggak mau bagi tugas sama yang lain karena dia merasa bisa kok sendiri. Jadi ibaratnya kita tuh, padahal kita harusnya saling bekerja sama satu sama yang lain, karena itu kan kelompok ya. Itu bisa jadi bentuk egoisnya bisa seperti itu. Atau mungkin di lingkungan gereja, contohnya kayak waktu pelayanan mungkin ya. Waktu pelayanan itu biasanya ada yang nggak mau, aku mau jadi ini aja, aku bisanya ini kok. Dia jadi nggak mau coba hal-hal lain, padahal harusnya kita harus mau coba hal-hal baru, kita harus belajar. Atau mungkin ada yang mau misalkan aku maunya jadi WL aja, aku mau kelihatan di depan, aku mau dilihat orang-orang. Jadi pelayanannya itu enggak sepenuhnya untuk Tuhan, tapi untuk ibaratnya apa ya, cari muka. Padahal itu tuh harusnya pelayanannya itu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan biasanya yang kayak gitu tuh aku maunya jadi WL aja, udah yang lain biar yang lain aja yang menjadi yang lain. Padahal ada loh yang mau jadi WL juga. Kalau misalkan kita juga harus berikan kesempatan kepada orang lain. Jangan kita maunya kita sendiri yang terlihat, kita sendiri yang show off. Padahal orang lain juga bisa, tapi kita yang nggak mau kasih kesempatan kepada orang lain. Kemudian kita juga bisa menunjukkan melayani itu dengan menggunakan keahlian kita untuk kegiatan baik. Contohnya keahlian kita itu misalkan di gereja ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main kajor, atau ada yang bisa main drum atau keyboard. Itu kan bisa digunakan untuk melayani Tuhan sebagai pemusik di gereja. Tapi malah justru biasanya yang seperti itu kayak enggak, malu. Sebenarnya malu itu nggak perlu, justru dengan kita menunjukkan keahlian kita jadi berguna untuk pelayanan di tempat Tuhan. Karena keahlian kita itu diberikan Tuhan untuk yaitu melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus udah nunjukin caranya, gimana sih caranya jadi pelayan Tuhan, gimana sih caranya mengikut Tuhan. Kan mengikut Tuhan itu gak gampang ya. Seperti yang aku bilang tadi, kita harus lebih giat dan lebih berani. Jadi kita jangan malah tarik diri kita, jangan tarik diri kita dari kegiatan-kegiatan melayani Tuhan. Tetapi kita justru harus mendorong diri kita, dan kita juga harus berikan diri kita sebagai alat Tuhan untuk melakukan karyanya. Karena usia itu nggak menjamin seseorang bisa atau tidak bisa menjadi seorang pemimpin, atau usia juga usia itu nggak menentukan seseorang itu bisa atau nggak bisa melakukan sesuatu. Tapi selama kita setia di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menjadi teladan dan berkat bagi sesama. Itu aja firman yang bisa aku sampaikan pada saat ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami semua telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang sangat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan, terutama kami yang muda-muda ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa lebih ikhlas lagi, lebih memberanikan diri lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami juga kekuatan untuk mengaplikasikan firman pada hari ini, firman pada pagi saat ini untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.